sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam. Salam. Iya, kita harus ada di dalam kegairahan iman kita karena kita telah ada dan ditambahkan usia secara lembaga 86 tahun pada tanggal 6 kemarin. Usia yang sudah sangat-sangat dewasa, bahkan ketika digolongkan itu berarti sudah usia lansia. Dan luar biasa tuntunan dan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, gereja Protestan Maluku, bahkan kita juga gereja yang hidup, yaitu jemaat. Sehingga beta mau bilang untuk semua Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita buat untuk bersyukur kepada Tuhan kita yang baik itu? Tak lain adalah bagaimana kita selalu ada dan tetap taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Yehezkiel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-21, dan judul tema minggu kita di saat ini adalah tanggung jawab dan resiko seorang gembala. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita ada dan berbicara soal jabatan, pasti semua orang mengatakan satu jabatan ada suka dan dukanya. Satu jabatan pasti ada mengandung resiko di dalamnya. Begitu pula ada dan dilihat sebagai yang dikatakan di sini, Yehezkiel dipanggil untuk menjadi penjaga bangsa Israel. Seorang penjaga yang harus ada dan melakukan tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah tantangan bangsa Israel yang tidak gampang pada waktu itu. Yehezkiel dipanggil menjadi penjaga bangsa Israel pada tahun 597 sebelum Masehi. Dan dia ada ikut di dalam pembuangan di Babel. Bangsa Israel pada waktu itu ada sebagian kelompok bangsa Yehuda yang ada di dalam Babel dijajah, tetapi ada juga di luar. Dan Yehezkiel ikut terbuang di dalam Babel. Tugas dan tanggung jawab Yehezkiel adalah menyerukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan umat Israel. Yang pada waktu itu di dalam segala situasi bangsa Israel ada di dalam keadaan yang labil, tidak stabil. Baik dari sisi ekonominya, politiknya, sosialnya, bahkan juga agama atau iman kepercayaannya kepada Tuhan. Mereka ada dan melihat bahwa pembuangan mereka ke Babel itu bukan karena mereka berdosa. Tuhan ada dan membuang atau membiarkan bangsa Babel untuk menjajah mereka. Itu karena mereka tidak melanggar hak Tuhan. Efek daripada paradigma pikir yang demikian, maka bangsa Israel ini tidak berbalik untuk takut kepada Tuhan atau tidak berbalik datang kepada Tuhan. Tetapi justru ia ada dan tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Ia justru ada dan mengandalkan bangsa Mesir. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melihat bahwa ketika bangsa Israel tetap dengan paradigma pikir yang demikian, maka ia akan mati di dalam kesalahannya. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan kita adalah Tuhan yang pro hidup. Dia tidak berkompromi dengan kesalahan, tetapi juga dia tidak menginginkan orang yang di dalam kesalahan itu mati di dalam kesalahannya. Dia menginginkan bahwa setiap orang yang berdosa, mari sadar dan mengakui dosamu. Mari sadar dan berserah. Itu yang diinginkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel dan bahkan semua orang. Berserah di sini adalah mengakui kelemahan, mengakui dosa, mengakui keterbatasan, lalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan.
Berserah di sini adalah berserah di dalam kalimat positif, sifat positif bukan negatif, yang pasrah sempurna, tidak melakukan apa-apa. Tetapi justru Tuhan mau ada dan melihat bahwa keaktifan iman seseorang yang telah jauh dari Tuhan, keaktifan iman seseorang yang merasa bersalah itu harus ada, timbul dari dalam kehidupannya. Rasa bersalah itu harus muncul dari seseorang. Sehingga ketika ia datang kepada Tuhan untuk bertobat, bukan hal yang dipaksakan. Dan pertobatannya itu juga adalah hal yang murni. Namun itu tidak terlihat di dalam hari demi hari pembuangan di Babel. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan kita ini Yehezkiel ada dan ditugaskan Tuhan untuk sebagai penjaga Israel. Bapak Ibu, kalau kita lihat kata penjaga di sini adalah partisip. Artinya penjaga di sini adalah pekerjaan yang harus dilaksanakan dengan sepenuh hati, dilaksanakan dengan serius, dilaksanakan dengan hati yang tulus, tanpa ada persungutan, tanpa ada paksaan, dan tanpa ada ragu-ragu, tanpa ada rasa takut, dan dikerjakan dengan terus-menerus. Panggilan Tuhan bukan memakai zaman dan saman waktu, ada deadline-nya. Tetapi ketika seseorang itu dipanggil Tuhan sampai dia menghadap Tuhan kembali, maka selesailah tugas dan tanggung jawabnya itu. Dan tugas dan tanggung jawab sebagai penjaga ini tidak mudah. Coba Bapak Ibu lihat dan perhatikan ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-21. Di sana Allah menyuruh Yehezkiel menegur umat yang berdosa agar bertobat dan berbalik melakukan kehendak Allah. Yang kedua, Tuhan menyuruh Yehezkiel memperingatkan umat yang berdosa jikalau tidak bertobat akan mati secara fisik dan akan mati secara rohani. Yang ketiga, mengingatkan umat yang sudah melakukan kehendak Tuhan untuk tidak ada di dalam kejahatan, tetapi biarlah ia terus ada di dalam kebaikan, melakukan kehendak Tuhan, karena ketika ia berbalik untuk melakukan kejahatan, Tuhan akan menaruh batu sandungan dan mereka akan mati. Konsekuen bagi Yehezkiel sang penjaga adalah ketika dia tidak memperingatkan orang berdosa itu, ketika dia tidak menegur orang berdosa itu dan orang berdosa itu mati di dalam dosanya, maka yang menanggung dosanya bukan dia, tetapi dilimpahkan kepada Yehezkiel sebagai penjaga. Dan yang kedua, demikian pula orang-orang benar. Ketika ia berbalik menjadi tidak benar, ketika ia mati di dalam ketidakbenarannya, yang dilimpahkan dosanya, yang menjadi tumbal nyawanya adalah nyawa Yehezkiel. Pasti kalau katong dapat tugas dan tanggung jawab demikian, lalu Tuhan bilang begitu, pasti katong bilang, siapa bikin salah, siapa yang mau tanggung salah. Enak sekali dia. Dia yang sadap, katong yang sengsara. Dia yang makan nangka, katong yang kena getah. Betul kasih Bapak Ibu? Kita senantiasa ingin cuci tangan dari segala sesuatu menyangkut hal-hal dari luar diri kita sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut jemaat, siapakah gembala itu atau siapakah penjaga itu? Pasti selama ini Bapak Ibu dong jemaat bilang, oh jelas pendeta lah, penjaga, gembala, siapa lain, majelis, kemudian pengurus sektor, pengurus unit, kemudian pengurus wadah-wadah. Lalu mulai bilang, beta bilang apa? Lebih baik katong jadi anggota jemaat biasa sah, aman, damai, sejahtera. Bikin dosa yang jadi masalah, yang bikin baik akan Tuhan perhitungkan. Bapak Ibu jangan senang dulu.
Beta bilang yang disebut penjaga, yang disebut gembala di sini adalah semua orang yang telah sidi. Karena orang yang setelah sidi itu telah mengaku 3 pertanyaan. Dan dijawab dengan, ya saya mengaku dengan segenap hati. Kita sudah mengaku itu di depan Tuhan. Kita sudah mengiyakan tugas dan tanggung jawab itu untuk memberitakan berita sukacita, untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk ada bersama-sama dengan perangkat pelayan yang dipilih untuk ada di dalam periodisasi itu mengatur jemaat ini. Sehingga semua orang yang sudah sidi, semua orang yang dikatakan jemaat dewasa adalah gembala. Gembala bagi satu dengan yang lain. Kewajiban jemaat adalah saling memperingatkan. Ketika seseorang, suami kita, istri kita, anak-anak kita, tetangga kita, satu unit kita, satu sektor kita, satu wadah, itu melakukan kekeliruan di dalam kehidupannya. Jangan lalu katong bilang, beta bukan pendeta, bukan beta pengurus, bukan beta majelis, itu tugas dong. Lalu dong mau bikin apa kalau saya yang tegur dong? Tapi ada juga orang yang mengatakan, ini sering beta ketemukan, ibu tolong tegur dong doh. Kita bilang, hah? Tolong tegur dong. Lalu fungsimu apa? Ketika Tuhan memperlihatkan kesalahan itu di depan matamu, apa yang kau lakukan? Apakah harus menutup mata? Atau pura-pura tidak tahu? Untuk menjaga image, agar orang mengatakan katong ini, oh orang suka tarakira orang lain. Katong ini santai sah. Katong ini orang baik. Sen suka mau lia-lia orang salah. Penjaga adalah orang yang kalesang orang lain, bukan tarakira orang lain. Harap bedakan fungsinya. Dan ingat Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah ayat pegangan saya. Untuk saya berani mengatakan benar itu benar dan salah itu salah. Saya tidak pernah akan menutup mata ketika ada kesalahan di depan mata saya. Dengan cara saya akan menegur. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau saya tidak tegur, orang itu akan mati dan saya juga akan menanggung resikonya. Sebagai pendeta, saya akan ditanyakan apa kerjamu sebagai pendeta. Pakai toha, khotbah di mimbar saja, lalu terima gaji, begitu? Saya takut, lebih takut kepada Tuhan Allah daripada takut kepada manusia. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari katong ada dan melihat bahwa kita ini sama-sama saling menjaga. Katong ini jangan ada dan ketika sudah benar jangan ikut berdosa. Mari menegur yang salah. Kalau ada orang bilang pagar makan tanaman, tegurlah pagar yang makan tanaman itu. Jangan usah makan usah pun tanaman. Atau ada tanaman yang melingkar di pagar. Jadi sekarang ini pagar bukan makan tanaman saja. Hati-hati, ada tanaman yang melingkar di pagar lain. Bilang tanaman itu jangan melingkar di pagar. Ada domba, gembala yang makan domba, tegur gembala itu, jangan. Ada domba yang gigi gembala, tegur domba itu, jangan gigi itu gembala. Mari kita saling memprotek. Mari kita saling ada dan memberikan penjagaan, memberikan keamanan satu dengan yang lain. Kalau ditegur jangan marah, kalau ditegur jangan babengkeng. Lalu ayal, saya mau masuk ibadah, saya mau masuk wadah. Orang bilang marah juga dondong. Jangan. Tetapi lihat setiap teguran itu adalah tanda kasih sayang seseorang kepada kita. Berpositif thinkinglah. Jangan setiap orang menegur kita, menegur anak-anak kita,
lalu bilang, mengalah pumba irisa. Itu kita membiarkan diri kita mati di dalam kesalahan. Karena kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Orang lain yang menegur kita. Orang lain yang menilai kita. Orang lain yang tahu yang mana yang benar dan mana yang tidak benar. Karena semua apa yang kita lakukan itu yang kita anggap benar. Tidak mungkin kita lakukan kalau kita tidak anggap benar. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari cari muka di Tuhan Allah. Ikut Tuhan Allah pun mau. Jangan Tuhan Allah yang ikut katong pun mau. Jangan cari muka di manusia. Karena kalau cari muka di manusia, katong pun muka akan hilang. Tapi kalau cari muka di Tuhan Allah, pasti dapat selamat. Untuk itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus sadar. Intinya firman Tuhan bilang harga mati adalah melakukan kehendak Allah. Kalau kamu mau menjadi penjaga yang baik, tegur dirimu sendiri, proteksi dirimu sendiri, lihat dirimu sendiri melalui cermin firman Tuhan, lalu kamu bisa menegur. Tuhan tidak pernah bertoleransi kepada kesalahan. Tuhan menginginkan kita melakukan kebenaran sehingga kita hidup. Dan lakukanlah tugas tanggung jawabmu sebagai penjaga, sebagai gembala, baik atau tidak baik keadaannya. Tuhan Yesus sayang katong semua. Amin. Kita ada dalam saat teduh.